Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim, dusta terstruktur dan masif. Video 3. United States Global Climate Change Program mendefinisikan perubahan iklim sebagai reaksi ekstrim, fenomena cuaca yang menciptakan dampak negatif pada sumber daya pertanian, sumber daya air, kesehatan manusia, penipisan lapisan ozon, vegetasi dan tanah yang menyebabkan 2 kali lipat dari konsentrasi karbon dioksida dalam ekosistem. Kalimat reaksi ekstrim ini saya pahami sebagai hukum Allah yang bekerja. Kemudian dampak negatif ini sama dengan sanksi hukum dari hukum Allah tersebut. Pemahaman ini saya sinkronkan dengan kesimpulan dari tulisan sebuah badan penelitian menekankan pentingnya agama dalam memahami dan menangani perubahan iklim yang berdasarkan pada 9 penulis muslim. Nah, ini konklusinya. Nah, ini badan yang menulis tentang perubahan iklim yang berdasarkan pada 9 penulis muslim. Berikut adalah kesimpulannya. Umat muslim menafsirkan perubahan iklim dengan cara yang berbeda. Menganggapnya sebagai akibat manusia, B. Tuhan, C. Mengabaikan keberadaannya Tuhan. Ini ada di halaman 14. Jadi definisi oleh United States Global Climate Change Program ini adalah ilmiahnya, tapi sinkron dengan apa yang diberi petunjuk oleh agama Islam, yaitu Al-Quran. Jadi manusia, A, ini dalam hal ini adalah perilaku manusia itu sendiri. Ada 7 perilaku manusia yang mengundang bencana, yang mengakibatkan bencana. Itu sikap takzim, mendustakan, sikap zolim, aniaya diri, sikap berlebihan, berlaku bodoh, kufur nikmat dan takabur, mempersekutukan Allah, berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, ini sikap-sikap manusia yang mengundang bencana. Nah, petunjuknya ada di firman berikut ini, Ali Imran dan seterusnya sampai 7. Ini sesuai dengan sikap perilaku manusia tersebut. Kemudian yang B, Tuhan. Tuhan adalah yang menciptakan iklim itu sendiri, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iklim dalam surat Ar-Rahman ayat 17. Allah Maha Pengasih. Jadi kita diberi oleh Allah tidak terhingga nikmat-nikmat Allah, dan kita tidak bisa menolak nikmat Allah tersebut, termasuk mendustakan tadi. Jadi hukum Allah itu tetap. Jadi pernyataan perubahan iklim itu adalah mendustakan ayat Allah, karena iklim itu tetap, hukum Allah itu selalu tetap. Dan ini sinkron dengan ilmiahnya. Jadi yang benar itu adalah reaksi ekstrem dan membuat dampak negatif. Itu yang benar, tapi iklimnya sendiri itu tetap.
Nah, seperti ini tadi perilaku yang ketiga tadi israf, berlebih-lebihan. Ini secara di dalam tulisan yang badan peneliti tadi. Selain itu, survei tersebut menetapkan bahwa para pemimpin Muslim memandang produksi industri, deforestasi, pembakaran limbah, dan transportasi berbasis bahan bakar fosil sebagai penyebab utama. Nah, ini dampak negatifnya seperti ini. Ya, ini firman Allahnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah, ini berupa bencana, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, ayat 41, surat 30. Nah, seperti ini hutan Indonesia 72% telah hilang. Kemudian Indonesia hasilkan 60 juta ton sampah. Nah, ini juga membuat dampak negatif. Kemudian kerusakan laut Indonesia berlangsung selama 25 tahun terakhir. Nah, inilah contoh-contoh akibat perilaku manusia yang berlebihan, merusak laut, merusak hutan, dan sampah. Kemudian yang keempat, perilakunya berlaku bodoh. Nah, sama ya tadi ininya dasarnya, deforestasi, hutan dibakar, hutan ditebang. Tadi 72% hilang. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Nah, ini manusia berkelit, alasannya melakukan perbaikan. Semua ini terjadi di Indonesia. Nah, inilah yang mengakibatkan bencana selama ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.